Selalu ada kemudian sesuatu yang mereka pengen masukkan. Itu seperti itu. Nah, persis kayak Menak juga sama. Ketika Menak itu mengatakan, oh polanya simple, ada orang-orang yang good looking, lalu masuk masjid, dia juga kadang hafiz, lalu kemudian nanti jadi pengurus masjid. Ujungnya dia bilang apa? Karena itulah pengurus masjid harus dari pemerintah. Kan gitu. Itu kan yang mereka pengen kan ya? Jadi pengurus masjid harus dari pemerintah. Lalu kemudian pemerintah yang mengendalikan segala macam, termasuk pengajian, siapa yang dipanggil, siapa yang kemudian bisa ngomong dan segala macam. Oh, kalau gitu kita jadi tahu sekarang ya. Kenapa? Karena mereka selama ini nggak bisa mengendalikan ulama. Karena mereka selama ini nggak bisa mengendalikan orang-orang yang memang bersuara bukan karena uang. Bersuara bukan karena apapun, tapi sesuatu yang mereka yakini. Sesuatu yang mereka yakini benar, yaitu adalah Islam. Dan saya sudah bilang dari awal bahwa sampai hari kiamat, ulama-ulama itu nggak akan bisa mendiamkan kezaliman di depan mata mereka. Ketika mereka kemudian melihat kezaliman, mereka akan bilang bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Dan mereka akan mendakwahkan Islam sampai kapanpun, sampai mati. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Karena sesungguhnya yang paling takut di antara hamba-hamba Allah adalah para ulama. Dan mereka tidak takut yang lain ketika mereka ingin membicarakan sesuatu yang benar. Nah, maka ini yang tidak bisa dikendalikan, maka kendalikan masjidnya. Maka gimana cara mengenali masjid? Kasih ketakutan pada masyarakat. Hati-hati ada radikalisme di masjid. Radikalisme siapa? Good looking. Hati-hati ada radikalisme di pengajian kantor. Hati-hati ada radikalisme di BUMN. Ujung-ujungnya mereka pengen masukin orang-orang mereka. Ujung-ujungnya mereka pengen mengendalikan orang yang ada di situ. Mereka pengen ambil kemudian segala sesuatu resourcesnya. Ini yang sebenarnya yang terjadi. Lihat aja. Itu yang terjadi. Apalagi semua yang namanya hal-hal kayak gini, narasi-narasi radikalisme, itu mereka lakukan untuk menakut-nakuti orang, akhirnya mereka pengen sesuatu dari yang ditakut-takuti. Yang paling baru juga. Makanya saya bilang ini saya bahas secara langsung aja. Ada yang bilang, ketua partai tertentu gitu kan ya. Ya antum sudah tahu lah gitu kan ya, partainya apa. Bilang lalu kemudian, dengan ini kami berharap semoga di Sumatera Barat itu mendukung Pancasila. Ini juga sama. Jadi dia nuduh orang dulu. Dia nuduh orang, wah itu tempat radikalisme. Kenapa? Karena nggak dukung gue. Nah, kalau lu nggak mau dibilang radikalisme, lu harus dukung gue. Kalau dukung gue, itu pasti Pancasilais. Tapi kalau lu nggak dukung gue, berarti lu radikalis. Pertanyaannya adalah, apa nggak menak yang radikal? Apa nggak menak yang kemudian perlu untuk belajar lagi? Jangan-jangan selama ini yang dia pelajari, yang dia ketahui tentang Islam itu ternyata tidak pas. Sehingga dia malah menuduh orang-orang yang menerapkan Islam dengan pas itulah orang-orang yang radikal. Ini standarnya apa radikal ini? Apakah standarnya radikal ini karena mendukung 212? Apakah standarnya radikal karena nggak dukung kamu? Apakah standar radikal itu kalau bertentangan dengan kamu? Atau seperti apa? Kamu nggak bisa melawan dengan argumen, lalu kamu bilang orang lain radikal. Kamu kalau diskusi kalah, terus kamu bilang orang lain radikal. Kamu kurang pintar, lalu kemudian yang pintar-pintar kamu bilang radikal. Ini standarnya apa? Jadi standar indikasi radikal itu apa? Karena ini penting banget. Kenapa? Kenapa penting? Kalau nggak ada standar, maka ini menjadi bola liar. Siapapun kalau nggak disenangi sama orang, dia bisa katakan radikal kalau dia punya kekuasaan. Kemudian saya sampaikan pada tahun 2017 awal di Masjid Gede Kauman, itu saya sampaikan bahwa saya sangat mengkhawatirkan karena beberapa berita, beberapa data, beberapa pola yang kita dapatkan waktu itu menunjukkan bahwa ada gerakan yang diusung oleh pemerintah mulai pada saat itu adalah gerakan deradikalisasi. Yang sama masalahnya adalah radikal ini masalah yang paling besar, maka harus dilakukan deradikalisasi. Yang saya membaca itu sebagai deislamisasi. Jadi seolah-olah yang dikatakan radikal itu hanya orang-orang muslim. Kasusnya banyak. Muncul kemudian Konde Nusantara, kalau teman-teman masih ingat gitu kan ya, puisinya ya mbak-mbak yang nggak ada kerjaan itu. Konde Nusantara, Kidung ya dan di Kidung Nusantara di face to face kan dengan azan dan seterusnya. Kalau teman-teman masih ingat, dari tahun 2016 itu sudah muncul kasus-kasus yang dinamakan pemerintah sebagai program deradikalisasi. Yang entah kenapa program deradikalisasi ini ujung-ujungnya selalu pada ulama, selalu pada Islam. Dan kita juga tahu 2016 adalah waktunya ketika muncul aksi bela Islam. Gitu kan ya, aksi bela Islam 212 muncul dan secara langsung gerakan radikal dikaitkan dengan 212. Siapa kerjaannya? Ya kerjaannya banyak. Kerjaannya misalnya ya kerjanya abu-abu, lalu kemudian kerjaannya ya
ya semua buzzer-buzzer RP itulah. Kemudian mengidentikan 212 dengan radikal. Mengidentikan Islam dengan radikalisme. Sampai ada yang kemudian dikatakan bahwa kalau seandainya radikalisme, terorisme punya agama, maka agamanya adalah Islam. Dan ini nggak pernah ditangkap orang-orang kayak gini. Itulah kenapa saya berkeyakinan ya, bahwa deradikalisasi ini sebenarnya adalah deislamisasi. Yang mereka ingin adalah Anda tidak Islami, atau Anda less Islamic. Kenapa mereka pengen Anda less Islamic? Supaya Anda nggak peduli dengan apa yang mereka lakukan. Anda nggak mau tahu tentang kecurangan-kecurangan. Anda nggak mau ambil pusing dengan segala macam keburukan-keburukan, perampokan, dan juga kengerian yang terjadi di negeri ini. Itu aja yang mereka pengen. Karena kalau Anda semakin Islami, Anda akan semakin peduli dan Anda semakin aware dengan keadilan. Itu yang terjadi pada seluruh kaum muslimin, kapanpun dan dimanapun mereka berada, sepanjang mereka masih yakin dengan Allah dan mereka masih yakin setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan dan setiap hal pasti akan dihisap. Termasuk ketika kita melihat kezaliman, kita nggak boleh diam. Tapi angkat kepala teman-teman sekalian, kuatkan hati teman-teman sekalian. Dan kalau memang radikalisme itu artinya adalah peduli pada negeri ini, radikalisme itu adalah berarti menjadi seorang hafiz yang good looking lalu meramaikan masjid. Kalau radikalisme itu adalah yang dimaksud adalah bertahan pada Islam, lalu menggigit Islam seperti menggigit akar pohon, maka saya nggak peduli orang mau ngomong apa. Yang jelas teman-teman sekalian, saya nggak akan pernah berhenti untuk kemudian mencoba menjadi muslim yang lebih baik. Mencoba menjadi muslim yang lebih baik berarti peduli dan berarti pengen untuk berbuat segala sesuatu untuk menjadi lebih baik. Makasih teman-teman sekalian, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau curhat-curhatannya terlalu radikal gitu kan. Tapi insya Allah tetap good looking. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita doakan semoga menak kita itu menjadi orang yang semakin mencintai Islam, nggak bikin gaduh lagi, dan mudah-mudahan beliau legowo untuk mau mempelajari Islam sehingga standar dan indikasi radikal itu menjadi semakin jelas. Kita juga doakan semua orang-orang yang selama ini berkata tidak baik terhadap Islam atau tanpa sadar mereka mengatakan sesuatu yang tidak baik terhadap Islam, mudah-mudahan mereka mau untuk mengetahui Islam lebih dalam karena Islam itu sangat indah dan kita harus mendakwakannya. Makasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.